Banyak ya Ya, pejabat yang ya. ini gara-gara anak, terus akhirnya harta orang tua dikobok-kobok Se-netizen ya, Indonesia Indonesia. gitu kan. Ya, ya, Tapi ya. apa sih Mas yang Mas Agia lihat secara Ya. psikologis ketika ada pejabat yang memang gemar hidup mewah? Ya. Ya ada yang difleksingkan, ada yang memang diam-diam. Sebenarnya apa sih? Apa motivasinya? Ya. Gitu. Ya. Untuk motivasi mungkin dari orang tuanya sendiri yang berlatar belakang ya mungkin pejabat publik gitu ya. Mungkin beberapa hipotesanya adalah dia ingin menunjukkan hard work-nya dia gitu ya. Karena kita tahu bahwa mungkin untuk generasi yang X gitu ya atau boomers ke atas, hard work itu jadi satu social currency gitu ya, atau bagaimana orang itu menilai diri seseorang yang lain gitu. Wah, dia kerja keras sampai di posisi jabatan sekarang gitu ya, padahal kita tidak tahu gitu ya bagaimana dia bisa sampai di posisi tersebut gitu ya, bagaimana proses karir mereka kita tidak tahu. Tapi itu salah satu motivasi untuk menunjukkan juga bahwa ini hasil kerja keras yang saya lakukan gitu ya. Nah, tentu saja itu hal yang netral ya, tidak baik dan tidak buruk juga gitu, sah-sah saja gitu. Tapi yang mungkin menjadi concern utama di sini adalah statusnya sebagai pelayan publik sebetulnya gitu ya. Jadi ada empati yang perlu disoroti juga gitu ya. Jadi jangan sampai kita tahu bahwa kesenjangan ekonomi masih tinggi gitu ya. Pasca pandemi pun masih banyak pekerjaan rumah gitu ya yang perlu disoroti terlebih dahulu. Jadi itu bukan sesuatu prioritas gitu ya, bukan sesuatu yang urgent atau prioritas untuk kita menunjukkan wealth kita gitu ya. Dan apalagi di era sosial media sekarang gitu ya, ini kan sangat terbuka ya informasi gitu ya, dan netizen kita pun juga bisa istilahnya dengan cepat gitu ya, dengan komplit bisa menelusuri gitu ya, bisa bahkan ada istilah doxing gitu ya. Doxing itu kayak kita membuka identitas seseorang gitu. Doxing itu tuh menjadi resiko ya, menjadi resiko ketika kita membuka diri kita di sosial media, apalagi menarik atensi dengan ekonomi kita gitu. Akan ada beberapa respon gitu ya yang tidak bisa kita kontrol. Apalagi ketika respon tersebut berujung pada persepsi publik terhadap institusi tempat kita bekerja. Nah, ini yang menjadi pertimbangan bahwa itu sah-sah saja, tapi bukan sesuatu yang urgent gitu ya. Lebih banyak hal buruknya lah kalau kita mengekspos tersebut. Itu ntar dulu Mas, tapi di tengah-tengah itu ada yang menarik. Ini tanggung jawabnya adalah publik, pejabat publik ya. Publik, jadi itu yang disorot masalah empati. Ya. Tetapi saya melihat kayak pengacara. Nah, kan ada ya yang image brandingnya adalah dia pengacara bling-bling gitu. Ini saya kelas pengacaranya kelasnya segini nih, gitu. Itu beda ya berarti ya, Mas? Ya, jadi memang kembali lagi tujuan reflexing adalah social signaling ya. Kita memberikan sinyal kepada seseorang yang kita ingin persepsinya itu tuh sesuai dengan kita gitu. Kayak contoh untuk beberapa kalangan pengacara itu untuk menarik persepsi publik bahwa dia itu bisa menyelesaikan kasus-kasus yang besar gitu ya, kasus tinggi, sehingga ya tentu bayarannya juga besar kan. Jadi itu untuk menunjukkan kredibilitas dia gitu ya, bahwa image branding betul. Itu untuk menarik atensi dan persepsi publik bahwa oke, kalau kelas-kelasnya kakap nih gitu ya. Nah, kayaknya saya langsung top of mind-nya gitu, refernya langsung ke beliau gitu. Karena dengan dia bisa menunjukkan gitu ya status ekonomi sosial dia tinggi, tentu publik akan merasa bahwa oh ya dia menangani kasus-kasus yang tinggi gitu kan. Jadi dia bisa untuk memisahkan lah istilah. Jadi mungkin message dia atau pesannya adalah saya bisa gitu ya menangani kasus-kasus yang tinggi gitu ya, atau besar seperti itu. Jadi ketika flexing itu sangat personal ya. Jadi akan ada tujuan-tujuan pribadi atau spesifik gitu ya dari orang tersebut gitu. Jadi kembali kalau di pelayan publik, nah sayangnya kalau sebagai pelayan publik itu untuk masyarakat itu sangat general gitu. Makanya banyak persepsi yang tidak bisa kita kontrol kan sebetulnya seperti itu.